Ya, Pak Nah Johan ini, Asani ya. Nah ini ini, aku untuk penanganan ODGJ di iya, Kabupaten Brebes sebetulnya sudah ada wadah koordinasinya. iya. Namanya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Oh, Jadi TPKJM ini beranggotakan semua OPD yang terkait. oh Jadi iya, ada dinas kesehatan, kemudian dinas sosial, kemudian satpol pp, puskesmas, rumah sakit, bahkan camat se-Kabupaten Brebes juga masuk dalam SK TPKJM ini. Termasuk OPD terkait lainnya seperti di Disdukcapil itu ya. Kemudian ada juga Infotik juga masuk dalam SK ini. Jadi ketika ada laporan masyarakat terkait kasus-kasus ODGJ yang bermasalah ini ya. iya, ODGJ kan biasanya permasalahan utamanya kan perilaku mengamuk gitu ya. iya, Mengamuk kemudian apa menyimpang. yang mengganggu lingkungan lah. Iya, Biasanya ketika ada laporan dari masyarakat langsung kita koordinasikan dengan teman-teman. Jadi baik itu puskesmas, kemudian jika membutuhkan evakuasi kita libatkan juga Satpol PP. Karena tidak mungkin kalau kemudian yang mengevakuasi hanya tenaga kesehatan ya. iya, Ini akan kewalahan karena dengan perilaku mengamuk itu kan butuh dukungan teman-teman ya. iya, Dari Satpol PP terutama untuk saat penanganan pertama ya. Kemudian nanti untuk jika membutuhkan untuk obat-obatan penenang, tentu teman-teman puskesmas sudah siap. Kemudian yang terakhir, jika pasien ini membutuhkan perawatan, iya, kita juga langsung koordinasikan dengan teman-teman di rumah sakit. iya. Kebetulan untuk RSUD Brebes kan sudah menyiapkan ruang rawat untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Ruang rawat di mana? Di RSUD Brebes ada ruang perawatan khusus untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Termasuk kami juga ada tim klinis nih, tim medis dalam hal ini Dokter Budi, insya Allah sudah siap 24 jam untuk penanganan kasus-kasus ODGJ yang bermasalah. Iya, Jadi intinya untuk penanganan masalah kesehatan jiwa di Kabupaten Brebes, insya Allah dengan adanya TPKJM kita lebih mudah dalam komunikasi dan koordinasi. TPKJM katanya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat ini juga sudah dibentuk oleh Ibu Bupati Brebes pada Ketuanya tahun 2019 yang lalu. Ketuanya? Ketuanya adalah langsung kepala daerah, Kepala Ibu daerah. Bupati sebagai pelindung ya. Iya. Kita ada salinan SK-nya, nanti kalau memang dibutuhkan mungkin bisa kami Nah, share ya. kalau ke Cipir itu kan ada Ya, poliklinik apa namanya? untuk Kecipir sudah Yang mangkrak itu ya sampai sekarang. disiapkan unit perawatan untuk pasien-pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Untuk gedung insya Allah udah selesai ya, tinggal mungkin penambahan beberapa infrastruktur kayak pagar dan mungkin halaman itu ya yang masih perlu dirapikan. Sebetulnya kalau kemarin tidak ada refocusing anggaran mungkin bisa terselesaikan ya. Iya. Termasuk untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan. Berarti sudah 2 tahun ini mangkrak. Ya mungkin seperti itu, tapi alasannya kan karena memang ada refocusing anggaran ya. Jadi anggaran-anggaran yang sebelumnya dipersiapkan untuk penyelesaian bangunan dan pemenuhan alat kesehatan akhirnya dialihkan untuk penanganan COVID. Oh begitu. Seperti itu. Tapi tahun ini insya Allah sudah mulai Dianggarkan. dianggarkan kembali. Terutama untuk pendukung ya. Berarti kapan bisa direalisasi untuk digunakan? Untuk realisasi kami masih menunggu pastian ya, artinya dukungan anggaran ini kan sangat penting. Jadi yang penting Berarti perlu perhatian dari Badan Anggaran dan DPRD Brebes ya, Pak? betul, karena kalau fasilitasnya aja belum selesai ya bagaimana bisa dimanfaatkan. Apalagi untuk perawatan kesehatan jiwa kan butuh perhatian yang lebih ekstra ya. Iya. Artinya pagar keliling juga harus sudah selesai, kemudian alat-alat kesehatan di dalamnya juga harus memadai. Pak, ini langkah dengan kasus yang kemarin Pak dengan apa? Budi Sanggerahan. Iya, Budi Sanggerahan itu nanti langkah selanjutnya bagaimana Pak? Mengingat TPKJM sudah dibentuk. Ya sesuai dengan apa tugas dan peran masing-masing OPD ya, dalam SK tim kan sudah sangat jelas siapa berperan apa kan sudah sangat jelas. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat terkait gangguan orang dengan gangguan jiwa, jelas kita akan lakukan koordinasi dengan teman-teman yang terkait, puskesmas, kemudian Satpol PP, dinas sosial. Kalau memang membutuhkan
perawatan lebih lanjut ya. Iya. Seandainya kemudian setelah dirawat rumah sakit dia di rumah tidak ada yang menunggu, kan paling tidak dia harus dimasukkan dalam rumah singgah. Nah ini kan butuh komunikasi ya, koordinasi dengan yang terkait dalam hal ini dinas sosial. Dinas sosial, Satpol PP dan dinas Betul, terkait. iya. Untuk nomor kontak person Pak, kalau ada pengaduan itu di masyarakat kemana Pak? Kalau untuk pengaduan secara tersentral ya, Iya. kita di Dinas Kesehatan ada namanya PSC, Iya. Public Safety Center. Ya. Iya. Jadi nomor yang bisa dihubungi adalah nomor call center 119. Jadi setiap 119. ada kegiatan apapun ya, tidak hanya gangguan kesehatan jiwa, semua permasalahan yang terkait kesehatan bisa dilaporkan di PSC ini. Oke.